Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar cara custom authenticate login pada Laravel 8. Nah, di sini kita tidak menggunakan pihak ketiga apapun, tidak menggunakan package apapun. Kita menggunakan pure dari Laravel itu sendiri. Jadi kita nanti tinggal panggil fungsi-fungsi aja. Nah, kenapa kita custom authenticate? Di sini kita akan menerapkan multi level user. Jadi di sini kita akan ada dua user, yaitu admin sama editor. Nah, disesuaikan dengan kasus kalian ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan praktek bagaimana caranya. Kita akan membuat projectnya, yaitu bernama custom out. Nah, kita membuat projectnya terlebih dahulu. Selagi menunggu project, kita akan membuat database-nya teman-teman. Kita akan buat Laravel custom out. Kita copy, kita create. Nah, kita sudah membuat database-nya. Apakah sudah terinstall projectnya? Ternyata belum. Kita masih menunggu. Oke, ini kita sudah berhasil membuat projectnya. Kita masuk ke folder. Kita buka text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, langkah pertama yaitu kita akan mengubah env-nya terlebih dahulu. File .env atau environment. Kita sesuaikan nama database kita yang kita buat. Di sini nama database-nya yaitu Laravel custom out. Nah, oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah pada ini, migrasi user tabel. Nah, di sini kita terlihat yaitu ada tabel name, email, sama password. Lalu kita akan tambahkan username sebagai ini nanti loginnya. Lalu tambahkan juga level. Nah, level di sini kan dari tadi awal sudah saya bilang kalau menggunakan level admin sama editor. Nah, level ini kita berupa string ya, bukan number. Jadi langsung string kita cocokkan if apa gitu, if admin, if apa, sesuai level studi kasus kalian. Nah, lalu kita akan memigrasi dari yang kita buat ini, username sama level kita tambahkan. Kita akan migrate php artisan migrate. Nah, oke, sukses. Kita jalankan. Kita buka browser. Ini buka tab. Nah, oke ya. Di sini sudah bisa. Lalu kita akan mengedit pada models user. Nih, kita tambahkan username sama level.
Setelah kalian mengubah pada model user, kita akan membuat seeder yang dimana nanti kita tidak menggunakan register ya, langsung kita menggunakan seeder untuk mengisi ke database-nya. Resource view database seed. Nah, kita menggunakan perintah ini, kita sebentar. Nah, wp artisan make seeder, lalu nama seedernya yaitu akun seeder. Nah, seeder sudah berhasil dibuat. Lalu kita akan isikan dua akun satu buat admin, yang satunya buat editor. Oke, ini kita hapus. Lalu user kita buat array username itu admin. Maaf. Nah, lalu untuk name itu nama ya, namanya yaitu ini adalah admin. Lalu email, kita ambil contoh email di sini yaitu admin example.com. Nah, lalu ini kita ada level. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menyimpan berupa string, bukan number ya. Level di sini ada admin. Lalu password pakai pjcrypt. Admin 123 ini ya. Nah, udah. Oh, ini array, salah, kita tambahkan array sini. Nah, ini kita masukkan, maaf teman-teman. Nah, ini adalah array yang pertama ya. Lalu untuk array yang kedua atau akun kedua, kita copy biar tidak lama. Nah, ini username kita pakai user aja. Ini adalah editor. Levelnya adalah editor. Password kita buat 1 sampai 6. Oke. Ketika kita sudah membuat array-nya buat menampung dua user ini, kita akan masukkan ke database atau create for each. Ini biarin aja lah. Lalu kita akan memanggil nama tab modelnya. Value. Sudah. Lalu kita akan menjalankan void.
variabelnya itu user. Lalu kita juga perlu, karena kita belum memanggil si model user, panggil use app model. Nah, ini model user. Nah, oke, maka sudah tidak ada merah-merah lagi. Kita akan jalankan perintah PHP artisan seeder db seeder, lalu nama kelasnya sama dengan akun seeder. Nah, ketika kita menjalankan ini, dua akun ini, maka dia akan menyimpan ke database. Kita enter. Oke, is not defined. Oh, salah teman-teman. Di sini deposit nggak pakai R. Nah, database setting complete successful. Maka dua array ini, dua data ini akan menyimpan ke database. Oke, kita clear dulu. Jika sudah, kita akan melihat dahulu di database apakah sudah terbuat dua user ini. Ternyata sudah membuat dua user dengan level admin sama editor. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat middleware. Di sini, kenapa kita menggunakan middleware? Karena middleware ini nanti mengecek setiap route. Jadi, semisal kita login ini berupa akun admin atau si editor jika admin, maka dia akan berpindah ke URL admin. Nah, di URL admin ini akan dicek requestnya itu apakah dia benar-benar si admin. Jika benar-benar si admin, maka dia akan melanjutkan ke URL dashboard admin, seperti itu. Oke, langsung saja kita akan membuat middleware-nya. PHP artisan, saya agak lupa make middleware. Oke, make middleware, nama middleware-nya yaitu check login. Nah, kita enter. Oke, maka dia sudah berhasil membuat middleware-nya. Kita cek di folder app http middleware check login. Nah, lalu kita akan mengoding di function handle. Ini kita komen dulu, lalu kita cek ketika si user ini sudah login, lalu dia mengarah ke mana, maksudnya mengarah ke, dalam arti mengarah ke URL mana, semisal ada URL dashboard admin. Nah, si dashboard admin ini nanti akan menggunakan middleware ini. Maka kita akan cek jika tidak logout atau tidak autentikasi, cek. Nah, jika tidak login atau tidak mengisi form login terlebih dahulu, maka dia akan kembalikan ke halaman login ya teman-teman. Redirect
login. Oh. Nah, so why ini kenapa merah? Karena kita belum memanggil dari illuminate atau dari Laravel Fajadis out. Use illuminate ini bukan ini, kita ambil ke support Fajadis out. Nah, oke, sudah tidak ada merah. Lalu kita akan membuat variable user inisialisasi out user. User ini adalah nama dari model ya. Model user, nama model. Lalu kita akan cek jika user itu memiliki level apa. Nah, di sini kita akan mendinamiskan atau menggunakan parameter pada middleware ini. Kita menggunakan ini role. Nanti saya jelaskan gunanya parameter atau atribut ini, memanggil ini parameternya. Nah, jika user level sama dengan role, maka dia akan meredirect ke halaman yang dituju. Untuk lebih pahamnya nanti ketika kita sudah menginjak ke bagian route-nya. Route next request, ini copy aja deh. Nah, oke ya. Jika tidak kedua login, tidak login atau tidak ini, maka dia akan ke redirect ke halaman login aja dengan kondisi error. Redirect login with error, pesannya apa? Kamu nggak punya akses. Nah, oke ya. Ketika kita sudah membuat middleware cek login, ini merah apa ya? Oh, oke. Lalu kita akan mendefinisikan cek login ini ke dalam kernel.php. Kernel nih ya, ke folder app http kernel. Nah, kita definisikan di route middleware. Kita buat namanya yaitu cek login. Lalu kita copy ini aja deh. Nah, nama filenya yaitu cek login. Nah, kelas cek login, oke. Lalu ketika sudah mendefinisikan di kernel ini, kita akan ke bagian route-nya. Ini kita udah, ini sudah, oke. Kernelnya sudah. Ini biarin, ini nanti saya jelaskan. Kita akan beralih ke bagian routes web. Nah, sebelumnya kalian sudah memiliki atau sudah pernah mencoba tentang Laravel route atau route di Laravel 8.
Oke, ini adalah defaultnya ya, defaultnya welcome. Nah ini, oke, ini belum saya jalankan. Nah, saya jalankan. Hiraukan pada icon ini ya, karena saya belum clear cache pada browser. Oke, kita beralih ke sini, ke route. Di sini kita akan membuat route login terlebih dahulu sebelum ke proses login. Kita akan membuat route login. Oke. Sebelum ke route login, kita harus membuat controller terlebih dahulu. Maaf, saya salah tadi. PHP artisan make controller, nama kontrolnya yaitu out controller. Oke, ini sudah berhasil membuat controller. Nah, out controller masih kosong ya, kita buat function index. Nah, kita kosongin dulu. Oke, kita akan memanggil route get menggunakan method get ya. Nah, nggak usah deh, gini aja. URL-nya apa? Login. Lalu kita akan memanggil si controller tadi yang kita buat. Nah, oke, ternyata bisa ya. Kita ini, kita save, kita jalankan. Apakah bisa? Oke, ini kita slash login. Oke, ternyata does not exist. Oke, nah kita ini memanggil foldernya juga. Jadi app http controller. Kita save, kita jalankan lagi. Target class. Ini tambahin name aja nih. Name login. Oke, ini saya lupa S-nya ya. App http controllers out controller di function index. Kita refresh. Nah, ini kosong karena kita belum membuat viewsnya. Kita akan di sini viewsnya kita return. Views. Namanya yaitu login. Nah, kita akan membuat blade template-nya di folder resource views, nama login.blade.php. Nah,
Oke, di sini sudah ada template ya teman-teman. Nanti saya kasih link pas lebihnya di deskripsi. Ini adalah login template, login form. Nah, kita save, kita jalankan ulang di sini. Nah, oke ya, bisa ya. Halaman login, template login. Nah, ketika kita mengisi ini, dia akan memanggil fungsi proses login. Maksud saya yaitu URL proses login, route proses login. Kita akan buat proses loginnya dengan metode post ya teman-teman, karena login. Namanya ini defaultnya. Nah, bawaan dari VS Code proses login. Lalu kita panggil ini, kita copy aja. Dengan nama fungsi proses login aja deh. Kita name. Oke. Ketika sudah membuat metode postnya, kita akan membuat fungsinya di sini. Proses login. Jangan lupa parameternya yaitu request ya. Nah, ketika user menginputkan ini, dia masih kosong kan. Lalu kita akan memanggil request validate atau validasi. Fungsi request validate array yaitu kita name-nya dari form ini yaitu username ya. Nih. Di sini juga username. Lalu ini required harus diisi. Maaf. Lalu juga passwordnya harus diisi juga. Oke. Nah, lalu kita buat variabel credential, yaitu isinya ya request only, untuk menangkap si username sama password. Nah, lalu kita cek jika out attempt itu untuk validasi login dari bawaan Laravel. Nah, sudah ya, auto dia ini username.
Nah, karena di atas kita sudah mendefinisikan, kita hanya memanggil variabelnya saja, credential. Nah, outnya merah karena kita belum memanggil si ini. Nah, oke. Jika loginnya berhasil, maka kita akan mengecek user ini, out user. Nah, kita akan mengecek jika user dengan level admin, maka dia akan berpindah ke halaman kita memakai intent, berpindah ke halaman admin. Nah, lalu jika user levelnya yaitu editor, maka dia akan berpindah ke halaman editor. Oke. Jika tidak semua, ya, jika tidak dua level ini, maka dia akan berpindah ke halaman root. Nah, semisal dia gagal login, maksudnya false untuk username sama password yang diinputkan, maka dia kembali ke halaman login. Ini copy aja deh. Oh. Nah, direct intent, kita nggak usah pakai intent deh, langsung ke sini. Oh enggak, jika dia sukses maka dia ke admin, jika dia levelnya editor maka dia akan berpindah ke halaman editor. Jika keduanya tidak, maka dia berpindah ke sini, ke halaman root. Lalu jika dia gagal login, dia akan berpindah ke halaman login. Ya, teman-teman. Jadi di sini adalah proses loginnya. Kita memvalidasi username sama password itu harus terisi. Lalu ini kita memasukkan only dua inputan tadi, lalu kita attempt. Jika kondisinya true, maka dia akan mengecek. Kita memanggil out user. Ketika menjalankan ini, dia akan mendapatkan semua informasi yang ada pada salah satu user. Jadi semisal login sebagai admin nih, maka dia akan memanggil data admin itu. Nah, kita cek dari data admin itu dari tabel level. Nah, tabel level dari admin ini apakah benar sama dengan admin? Jika true, maka dia akan berpindah ke halaman admin. Sebaliknya juga gitu ke bagian editor. Nah, jika kedua ini false, maka dia akan berpindah ke halaman root. Nah, jika dia gagal login, maka dia akan berpindah ke halaman login. Oke ya, bisa dipahami teman-teman. Kita save, kita akan mencobanya. Ini kita continue. Nah, admin not found. Oke ya, kita akan berpindah ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu memanggil si middleware. Di sini kita menggunakan root group ya teman-teman. Jadi grup ini untuk memisahkan ini out. Ini kita menggunakan middleware out harus login. Nah, di dalam out ini nanti itu dia ada
middleware lagi untuk mengecek apakah dia ini admin atau si editor. Jadi ini ada middleware yang root group middleware yang pertama. Di dalam root group ini dia ada dua middleware admin sama editor. Oke, kita langsung saja biar lebih paham. Root group, nah, prefix admin. Ini kita middleware. Middleware-nya menggunakan out. Nah, di dalam middleware out kita ada dua middleware lagi, yaitu admin sama editor. Root group. Nah, root group ini kita rubah middleware jadi cek login yang kita inisialisasi pada kernel tadi. Nah, lalu ini adalah admin. Ini reaction. Nah, oke ya, ini kita copy dulu, nanti saya jelaskan. Ini adalah editor. Nah, oke ya teman-teman, di sini saya jelaskan tentang rootnya. Jadi ketika login berhasil, dari proses login ini kita akan melempar hasilnya, ini dilempar dari sini ke halaman admin, otomatis ke bagian root admin. Ini kita akan membuat rootnya, root get, kita metode get, lalu panggil ini enaknya ya dan get. Oke, sebelum itu kita akan membuat controllernya terlebih dahulu untuk si admin. PHP artisan make controller, lalu nama controllernya yaitu admin controller. Wait, oke, ternyata dia gak boleh sama. Karena dia ada di root group. Oke, kita buat yang lain. Make controller. Sebentar. Kita di sini. Kita pakai resource. No. Ternyata tidak bisa. Clear. Ini dia. Oke, paham. Enter. Nah, ternyata dia harus menyelesaikan ini dulu ya teman-teman. Oke, ini sudah menggunakan membuat admin controller. Kita akan membuat fungsi, kita copy aja deh. Nih, fungsi dashboard. Nanti kita buat. Oh ya, kita akan buat juga buat kontrol si editor. Sesuaikan dengan studi kasus masing-masing ya teman-teman. Nah, kita copy,
kita copy. Nah, oke, kita close saja, close. Kita kita kembali lagi ke root get, lalu ini adalah rootnya admin, lalu kita panggil controllernya, ini kita copy aja, copy sini, kita rubah ini admin controller, fungsinya index, kita namai root ini yaitu admin. Oke, kita akan membuat template blade-nya dulu untuk dashboard blade PHP. Nah, di sini kita saya menyediakan ini template, nanti saya kopikan link pastebingnya biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, ini template blade-nya, kita close. Nah, oke ya, kita akan jalankan di web, di browser. Nah, apakah di error? View dashboard not found. Wow, ternyata kurang kita close. Nah, di sini kita sudah berhasil login sebagai admin ya teman-teman. Oke, semisal ini saya tambahkan buat si editor. Ini kita rubah editor, control index, ini editor. Nah, oke. Kita login kembali. Nah, bentar, ini kita login ulang. Out controller admin ke admin. Sebentar. Kita sudah berhasil login sebagai admin. Kalau misal ini, oke, saya lupa, ini editor ya, maaf. Nah, oke ya, ketika saya login sebagai editor, maka dia tidak bisa membuka halaman si editor, maka dia menampilkan kamu nggak punya akses. Sama halnya seperti ketika kita login sebagai logout masih belum kita buat. Kita akan membuat di sini di fungsi out. Nanti saya jelaskan kembali. Function logout. Jangan lupa requestnya, karena dia method post, method get, cuman ada request. Nah, di sini kita memanggil session, request session. Nah, lalu kita flush atau menghapus semua. Bentar, saya jelaskan di dokumentasinya.
Kita lihat di bagian ini ada. Nah, di session kita cari flush. Nah, session flush ini itu dia akan menghapus semua data session. Ini ya. Jika kamu ingin menghapus semua data dari session, maka kamu menggunakan flush method, menggunakan metode flush nih. Lalu kita akan outnya, jangan lupa kita log out, lalu kita return ke halaman login, return redirect. Oke, login. Nah, oke, kita beralih ke ini route lagi, ini route get, ini logout, lalu nama ini controllernya sama function, ini out, ini logout, lalu ini kita name. Nah, ini kenapa putih? Oh, ternyata kurang satu. Oke. Ketika kita merefresh, sebentar, ini kita ke halaman admin ya. Kita akan ke logout, maka dia akan berhasil logout. Ketika kita back, kita refresh lagi, maka dia akan beralih ke halaman login. Kita login sebagai admin. Nah, lalu kita logout lagi. Nah, kita akan login sebagai editor. Jangan lupa passwordnya username nya user, passwordnya 1 sampai 6. Kita login. Nah, ya teman-teman, ini sudah berhasil login sebagai editor. Nah, semisal editor ini akan membuka halaman admin, dia tidak bisa, kamu nggak punya akses. Jadi saya jelaskan ulang di sini kuncinya. Kenapa kita menggunakan middleware? Untuk mengecek apakah request yang didapat dari ini autentikasi atau dari proses login itu kita cek. Semisal dia request admin. Nah, admin ini itu masuk ke middleware mana aja? Yang pertama adalah out, dia harus login. Lalu yang kedua yaitu kita menggunakan middleware check login dengan parameter admin. Jadi semua logic admin itu di sini. Entah kalian apa atau apa, itu kalian taruh di sini. Karena dia sudah tercluster atau terget menggunakan middleware. Jadi tidak bisa memanggil atau tidak bisa membuka route admin ini. Bisa juga kita mendefinisikan di setiap controllernya. Jadi kita buat function construct, lalu kita panggil si middleware admin. Jadi untuk mengamankan bahwa controller ini hanya bisa diakses oleh akun admin doang. Nah, login, cek login admin, lalu kita akan mengeksekusi nih route admin dari controller admin controller function index. Ya teman-teman, ini kita sudah berhasil untuk membuat custom authenticate pada level 8, karena kebanyakan mungkin ya di banyak kasus itu
membutuhkan level user guna untuk tidak ada atau membatasi setiap level dari user. Ada admin, ada editor, atau ada apa lagi, sesuaikan dengan kondisi studi kasus masing-masing. Tidak memakai library apapun, tidak memakai package apapun dari penggunaan ini pure kita menggunakan dari Laravel sendiri. Terlihat dari ini out controllernya, dia tidak memakai Laravel UI, cuman dia memakai si fetch out untuk autentikasinya. Ini cek login sebagai get untuk mengecek apakah levelnya sama, user levelnya sama yang ini, role-nya dari admin. Jadi nama middleware, lalu ini parameternya admin, kita cek. Nah, request dari user ini, out user kan dia sudah login nih, kita sudah login, lalu kita cek levelnya ini apa dari user ini. Semisal levelnya admin, maka dia akan melanjutkan ke request selanjutnya. Request selanjutnya yaitu dia akan menjalankan route admin. Sebaliknya juga gitu dengan editor. Ya teman-teman, di sini kita sudah berhasil membuat custom out buat loginnya. Ini karena juga ada request dari teman-teman di komentar video sebelumnya. Oke lah, cukup sekian dari tutorial ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan, karena juga saya lagi belajar dan menemukan cara mengcustomnya tanpa menggunakan library apapun. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga projectnya lancar, belajarnya juga lancar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.